kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Tidak hanya mengasihi, tetapi mewujudkan kasihnya itu dengan membuat rancangan kehidupan bagi kita, rancangan damai sejahtera. Maka kalau kita meyakini itu dan manut, dipastikan hidup kita bahagia. Maka dikatakan dalam Yakobus, berbahagialah orang yang belajar firman Tuhan dan melakukannya. Mereka akan berbahagia dengan apa yang dilakukannya. Ketika orang belajar firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan, maka dia akan berbahagia dengan perbuatannya. Artinya apa? Orang yang hidup seturut dengan rencana kehendak Tuhan, orang seperti inilah orang yang akan menikmati kebahagiaan. Tetapi orang yang nuruti karpe dewe, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, maka tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Maka yang ketiga, mengapa kita bersyukur? Karena kita punya Allah yang tidak tinggal diam. Tuhan kita itu tidak Tuhan yang menciptakan, setelah itu selanjutnya terserah Anda, nanti tak tunggu di akhir zaman untuk dihakimi. Tidak. Tuhan yang menciptakan kita itu, Tuhan terus bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Jadi jangan pikir Tuhan itu diem saja. Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Maka Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, Allah itu turut bekerja. Artinya tidak ada peristiwa yang menimpa kita tanpa kendali Tuhan. Tidak ada. Bahkan dikatakan rambut kita jatuh itu kalau tidak diizinkan Tuhan tidak akan terjadi. Artinya segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut campur tangan. Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saudara, mendatangkan apa? Kebaikan. Kalau ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan, itu berkat atau musibah? Berkat. Loh, kalau ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan, berkat atau musibah? Berkat, saudara. Jadi walaupun peristiwa itu mungkin mendukakan, menyedihkan, menyakitkan, tapi jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Allah yang bekerja, yang bisa mengubah segala peristiwa itu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Berapa kali saya cerita kepada jenengan, mudah-mudahan jenengan lupa. Saya kan punya jemaat itu. Perempuan jadi jaksa, pernah ingat? Mudah-mudahan lupa. Dia baru jadi jaksa beberapa tahun. Kebetulan kepala jaksa itu orang percaya, orang Kristen. Nah, dia dipercaya jadi tangan kanannya, terus dipercaya untuk masalah-masalah yang berat-berat, yang penting-penting dia yang ngurusi. Wah, katakanlah dia menjadi orang yang luar biasa ya. Basah, teles, orang bilang begitu. Nah, jadi kepala jaksa itu kan tidak lama, berapa tahun dipindah. Kebetulan yang jadi menggantikan orang lain. Apa yang terjadi? Oleh orang lain ini, jemaat saya jaksa perempuan ini dinonjobkan. Itu musibah atau berkat? Terus saya tanya, ini musibah atau berkat? Berkat. Wah, musibah. Datang Pak Pendeta, gimana ini? Saya malu Pak, saya wahais. Sebagai pendeta saya bilang, kalau jenengan jadi pendeta bilangnya apa? Yo, sakit gue yo. Saya katakan sudahlah Pak, Tuhan pasti punya rencana di balik peristiwa yang menyakitkan ini. Jalani saja itu dengan sungguh. Tuhan pasti punya rencana di balik peristiwa ini. Dan rencana Tuhan apa Pak? Aku juga ngerti. Tapi jalani saja dengan sungguh. Wah, setelah mulai proses pergumulan akhirnya dijalani. Tugasnya apa? Mengurus berkas-berkas korupsi. Hanya mempersiapkan berkas-berkas korupsi, setelah itu diberikan oleh temannya yang membawa ke persidangan. Dia yang menganalisa, mempersiapkan semuanya.
Dia tidak membawa ke sidang. Itu kan siksaan, saudara. Itu mungkin orang mesak, sekarang dinonjolkan. Waduh, orang komentarnya sudah gak enak. Rasa bisa ini, wadah yang kayak begitu. Saudara bisa bayangkan, ini musibah. Orang bilang ini musibah, tapi saya katakan pedang. Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. 2 tahun kemudian ada tes dari pusat. Semua jaksa Jawa Tengah, dia nomor 1 ranking. Terus dibawa ke tingkat nasional, dia nomor 10. Akibatnya dia apa? Ditarik ke pusat untuk jadi jaksa KPK. Kok iso? Untuk jadi jaksa KPK, saudara. Kok iso? Kok iso nomor 1, ranking 10 se-Indonesia. Ngurusi korupsi. Kalau oleh Tuhan dipersiapkan 2 tahun ngurusi berkas-berkas korupsi, lapang lotok, saudara. Maka ketika dites nomor 1, musibah atau berkat? Loh, musibah atau berkat ketika dinonjolkan itu? Rawani ngomong terus saya. Nah, kadang kita tidak pernah memahami ketika rencana Tuhan dijalankan, kita protes, kenapa ini terjadi dan sekarang wis kok menengowai rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Percaya saja. Tapi ini bikin macam-macam alasan. Kadang begitu protes, orang sana itu begitu biasanya. Kita itu punya Tuhan yang punya rencana yang indah dan Tuhan turun bekerja. Dan pekerjaan Tuhan dalam peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Lah baiknya apa? Ya sih ngerti Gusti Allah. Taunya nanti, jebule itu. Nggak tahu Mbak Rika sudah menemukan atau belum, saya nggak ngerti. Tapi percayalah, di balik peristiwa Mas Roni dipanggil itu ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi keluarga ini. Kenapa? Aku kurang ngerti. Tapi percayalah, di balik itu pasti Tuhan punya rencana yang indah. Amin, saudara. Amin. Biasanya amin ini naik berkat. Orang berkat itu panggil kalau ngomong amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, inilah yang perlu kita syukuri. Kita punya Allah yang demikian, Allah yang tidak pernah tinggal diam untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan Allah turun bekerja untuk mengubahkan, mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang tetap mengasihi Tuhan. Maka Mbak Rika bersama keluarga tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara, saya itu ingat, saya itu kan suka Facebookan, Mas Roni juga dulu suka Facebookan ya. Wah, itu ada game gitu ya. Apa yang akan saudara lakukan setelah COVID berakhir gitu ya. Wah, Mas Roni pasang dan muncul. Setelah COVID selesai, yang pertama saya lakukan adalah mentraktir Bambang Irianto. Wah, itu jauh. Ada Facebooknya, masih ada itu kalau dicari. Jadi itu ketika ketemu Mas Roni di Danau itu ya, di Danau. Saya sempat dijajaki kopi, tapi kan COVID belum selesai itu. Mas Roni bilang, Pak Bambang ini belum loh, ini janjinya nanti kalau COVID selesai saya dijajaki Pak Bambang. Bukan di Facebooknya begitu munculnya, kan dan Teni. Ternyata Mas Roni sudah duluan. Jadi Mbak Rika nanti yang jajakin. Nah, saudara dikasih Tuhan. Di balik peristiwa Mas Roni yang siapa sih yang menyangka ya? Kita tidak pernah menduga dan segala orang komentarnya itu sampai macam-macam. Tapi di balik peristiwa yang mendukakan itu Tuhan punya rencana, misteri Tuhan itulah yang kadang kita tidak paham. Kok yo ngono, kenapa rencana Tuhan seperti itu? Kita tidak ngerti, tetapi di balik peristiwa yang menyakitkan kita, mendukakan kita, Tuhan itu ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di balik peristiwa yang mendukakan, Tuhan sudah mengucap rencana yang luar biasa. Percayalah, pada saatnya rencana Tuhan akan dinyatakan dan akhirnya kita bisa ternyata Tuhan itu luar biasa. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita.
Tuhan yang merancangkan damai sejahtera bagi kita, dan Tuhan turut bekerja untuk mewujudkan itu bagi kita. Maka bagi kita tetaplah bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa dan tetap mengasihi Tuhan. Itulah yang dikerjakan Tuhan bagi orang-orang yang dipilihnya menjadi anak-anaknya. Dan kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi. Maka jangan takut. Apapun boleh terjadi. Tetapi Tuhan, kita punya Tuhan yang jauh melebihi dari segala apa yang terjadi. Dan Tuhan mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dalam segala perkara. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.